Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ali Darmawan dari Departemen Teknik Metalurgi dan Material Angkatan 2022 dengan nomor pokok mahasiswa 002206813486. Di sini akan jelaskan tentang degradasi polimer. Khususnya di sini sebenarnya saya akan membawa biodegradasi ya, yang dimana itu menggunakan beberapa jenis bakteri untuk degradasi polimer itu sendiri. Tapi sebelum lebih jauh, kita harus paham sebenarnya degradasi polimer itu apa sih? Dan apa sih yang pengen didegradasi? Nah, degradasi polimer itu kan suatu bentuk degradasi dari material polimer. Nah, material polimer itu apa? Material polimer adalah bahan yang terbuat dari molekul yang panjang dan pengulang yang disebut polimer. Jadi, eh, polimer itu terbentuk dari beberapa molekul-molekul yang disebut monomer. Jadi, polimer monomer yang panjang ataupun berbentuk crosslink menyilang itu bisa bisa disebut polimer. Jadi beberapa susunan dari monomer yang membentuk suatu polimer. Guys. Lalu di sini ada beberapa jenis polimer ya. Ada PE digunakan dalam kantong plastik. P itu nama yang biasa kita kenal itu yaitu polietilena. Lalu ada yang kedua polipropilena atau PP digunakan dalam wadah makanan, tali jalanan, dan produk-produk lainnya. Lalu ada polyvinyl klorid atau PVC digunakan dalam pipa, kemasan, dan konstruksi bangunan ya biasa. Ini paling umum ya, biasa kita temukan di beberapa konstruksi bangunan seperti pembatas eh, dinding terhadap ruangan, pengganti tembok atau cor ya, seperti biasa dengan batu bata. Nah, kita biasa menggunakan PVC dalam pengertiannya. Lalu ada polyethylene talat atau PET digunakan dalam botol minuman dan sering didaur ulang. Jadi tingkat didaur ulang itu lumayan tinggi juga guys. Di PET ini. Lalu ada poliuretan. Nah, PU digunakan dalam busa, sepatu atau material pelapisan ya, dengan eh, dalam pengaplikasiannya biasanya dalam pelapisan ya suatu material. Lalu ada polikarbonat atau PC digunakan dalam kacamata, botol tahan banting, dan produk yang memerlukan kekuatan atau ketahanan yang panas. Jadi sifat fisikanya ini lumayan berbeda dengan beberapa jenis polimer yang saya sebutkan tadi. Jadi tingkat ketahanan fisiknya ini lumayan tinggi dan titik lebur thermalnya lumayan tinggi juga. Jadi kadang pengaplikasiannya itu di kondisi yang lumayan ekstrim, yang enggak ekstrim juga, cuman lebih membutuhkan kondisi yang ketahanan yang tinggi ya. Oke, selanjutnya. Sebenarnya degradasi polimer itu apa sih? Eh, Degradasi adalah suatu reaksi perubahan kimia atau peruraian suatu senyawa atau molekul menjadi senyawa atau molekul yang lebih sederhana secara bertahap. Nah, kita bisa lihat nih eh, dari gambar ini sebelum degradasi dan setelah degradasi. Nah, ini sebelum degradasi ini setelah degradasi. Nah, di sini ditandai dengan pecahnya rantai utama atau ikatan dengan lurus samping yang berlinar atau crosslink ya, teman-teman. Di sini mengurangi massa molekul. Nah, karena di sini masih utuh, nah di sini udah mulai hancur ya, karena di sini posisinya si massa molekul ini setelah berkurang, setelah dilakukannya degradasi polimer tersebut. Next. Nah, sebetulnya polimer seperti ethylene P atau PE atau polipropilena PP dapat teroksidasi dan pada akhirnya akan dapat terdegradasi secara alamiah. Namun prosesnya membutuhkan waktu yang sangat lama dalam proses degradasi tersebut. Eh, Kita lihat di sini, teman-teman ya. Angkanya terus naik. Yang paling sering kita gunakan kaling, beberapa kaling ya. Kaling itu bisa sampai 100 tahun lamanya untuk terdegradasi secara uh, ilmiah. Nah, di sini ada botol, botol minuman, aqua dan segala macam yang biasa yang tembus 1000 tahun agar bisa uh, terdegradasi secara alamiah. Nah, bayangkan jika kita tidak mulai degradasi secara manual, kita menunggu secara alamiah. Ini kita akan hidup di lingkungan yang penuh dengan plastik, yang berdampingan dengan plastik. Terlebih contohnya nih, pada data 2016 ini ada 66% lebih ya,
teman-teman, eee, sampah atau limbah polimer itu dari proses atau limbah packaging. Jadi ya semacam, eee, tempat tisu lah, atau mungkin botol minuman, itu atau kemasan-kemasan makanan lain yang menggunakan polimer itu 66% dihasilkan dari bahan-bahan tersebut, dari pemakaian tersebut. Nah, kenapa ya bisa banyak? Karena pertama kenyamanan penggunaan plastik atau efisiensian material plastik tersebut. Eh, oleh karena itu, banyak konsumen atau penggunanya memilih untuk menggunakan material polimer karena pertama nyaman, lalu kedua itu eh, efisien digunakan dan murah terlebihnya teman-teman. Dan next, ini kita lihat bisa ya teman-teman ya kalau kita tidak berniat untuk mendegradasi suatu polimer, kita akan hidup di samping atau beriringan dengan sampah plastik. Kita ada lihat anak-anak sedang berenang, laut yang tercemar karena plastik ya. Karena itu teman-teman, karena penggunaan plastik yang atau material polimer yang sangat berlebihan karena keefisiensian tersebut merupakan dampak terhadap lingkungan. Nah, kita perlu paham sih teman-teman ya. Kebermanfaatan yang kita rasakan sekarang eh, harus berlanjut ke generasi-generasi selanjutnya. Kita nggak boleh putus begitu saja kebermanfaatan yang kita rasakan dari penggunaan polimer yang kita rasakan saat ini harus berlanjut ke generasi-generasi selanjutnya. Jika kita terus individualis atau egois, ya kebermanfaatan yang kita rasakan saat ini tidak bisa dirasakan ke generasi-generasi selanjutnya, teman-teman. Nah, salah satu upaya yang memungkinkan untuk terdegradasi lewat okso biodegradasi. Eh, apa sih itu okso biodegradasi atau biodegradable? Memungkinkan mengakselerasikan reaksi oksidasi antara plastik dengan oksigen sehingga atom oksigen dapat terkait ke dalam rantai polimer dengan cara menambahkan suatu aditif ke dalam polyolefin konvensional. Aditif yang berupa logam dapat menjadi katalis yang dapat mengakselerasi proses oksidasi hingga mengakibatkan terjadinya degradasi polimer disebut dengan peroksidan atau prodegradan. Nah, jadi perlu semacam zat logam ya teman-teman, ditambahkan di dalam, suatu material polimer agar menjadi suatu katalis di material tersebut yang nantinya akan mendegradasi secara alamiah dan cepat pemakaian plastik atau, polimer itu sendiri. Contohnya di sini kantong plastik ya teman-teman, sudah banyak beberapa diterapkan di kertas kantong atau kantong plastik belanja. Ini photodegradation, abiotic degradation of polyethylene bag container. Jadi yang saya sebutkan tadi eh, apa kantong belanja yang lebih gampang terdegradasinya teman-teman. Menurut catatan Kementerian Lingkungan Hidup, kenapa sih kita harus eh, mendegradasi polimer tersebut? Nah, dari atas ini seseorang setiap harinya menghasilkan sampah sebesar 0,8 kg. Nah, sekitar ini hitungannya udah di rata-rata nih ya per orang teman-teman. Dan 15% diantaranya adalah sampah plastik. Dengan asumsi jumlah penduduk Indonesia 220 juta jiwa, maka sampah plastik yang dihasilkan mencapai 26.500 ton per hari. Nah, ini per harinya teman-teman. Bagaimana kita bayangkan ya, ini dalam lingkup Indonesia, cuma hanya Indonesia aja loh, bisa menghasilkan 26.500 ton per hari. Oleh karena itu, ini telah menjawab teman-teman mengapa kita harus melakukan degradasi polimer. Karena banyaknya material polimer yang digunakan dalam keseharian eh, perilaku masyarakat ya menggunakan polimer itu terlalu banyak. Degradasi yang membutuhkan waktu ribuan tahun. Nah, di samping penggunaan yang sangat banyak, justru pengolahan atau degradasinya itu sangat sulit ya teman-teman secara ilmiah membutuhkan ribuan tahun yang saya jelaskan tadi di eh, apa namanya table. Lalu pencemaran lingkungan karena timbunan plastik berdampak pada pencemaran lingkungan juga. Nah, solusinya tadi yang saya sebutkan penambahan zat aditif, oxo-degradable berupa logam untuk mengkatalisasi degradasi plastik dengan mempercepat degradasi plastik tersebut. Diharapkan plastik dapat
dihancurkan eh, dengan cahaya UV atau dari cahaya matahari tersebut. Kita lihat dari terkena ini biodegradable yang telah di zat aktif logam terkena zat UV, degradasinya secepat ini. Lalu yang saya tawarkan teman-teman sih, biodegradasi adalah proses di mana mikroorganisme mampu mendegradasikan atau memecah polimer alam seperti lignin, selulosa, dan polimer sintetik seperti polietilen atau polistiren. Nah, mikroba yang digunakan ada Streptococcus sp, Staphylococcus sp, dan Micrococcus sp, dan beberapa bakteri mikroba lainnya. Di sini kita menggunakan metode column with no red skin. Nih, kita dari data di sini kita bisa lihat bulan pertama, bulan ketiga, bulan keempat, pertumbuhan mikrobanya sangat tinggi ya. Dari 150 di sini relatif naik ya. Bulan pertama itu 4%, 7%, 9%. Nah, di sini jumlah pada biovitamin itu semakin meningkat setiap bulan, menunjukkan kemampuan bakteri dalam menggunakan polimer sebagai sumber karbon sehingga bakteri mampu membelah diri. Jadi menggunakan beberapa mikroba yang tadi untuk mendegradasi plastik tersebut ya. Nah, ini sebelum inkubasi dan setelah inkubasi mikrobanya semakin banyak dan ini bisa mempercepat eh, degradasi material tersebut ya. Polimer material tersebut ya. Hasil dan informasi dilakukan menunjukkan bakteri yang berperan dalam proses degradasi yang digunakan pada pramasa inkubasi dan pasca inkubasi, teman-teman. Nah, di sini kesimpulan teman-teman. Dari biodegradasi itu, isolat bakteri Bacillus memiliki potensi dalam mendegradasi plastik uji karena mampu tumbuh dalam kolom Winogradsky selama 4 bulan masa inkubasi. Jadi masa eh, apa ketahanan dari mikrobanya lumayan tinggi, bisa sampai 4 bulan dalam masa inkubasi. Jadi Bacillus memiliki optical density pada plastik hitam. Jadi ada perbandingan dari plastik hitam dan plastik putih yang lumayan lumayan besar. Di sini plastik putih 0,210 dan plastik besar tuh 0,234 pada lalu ketiga pada isobat Bacillus persen degradabilitas plastik putih dan secara hitam berturut-turut 1,9 dan 2,3%. Nah, sini kita lihat eh, lumayan efektif ya teman-teman dibanding mungkin kita itu eh, membakar dan dapat mencemari lingkungan udara sekitar atau eh, ada beberapa solusi lain sih teman-teman kayak kita bisa mendaur ulang suatu polimer atau memodifikasi sifatnya atau pemulihan energi. Tapi yang perlu kita ketahui dari beberapa degradasi polimer itu yang pastinya material itu sudah tidak ketahanan fisiknya sudah tidak sebagus sebelum didegradasi teman-teman. Jadi ketahanan atau sifat fisiknya itu berkurang. Tapi yang keunggulannya banyak, bisa jadi ini salah satu usaha kita untuk eh, mengurangi efek samping dari penggunaan dari plastik itu sendiri ya. Mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.